Salam kerahiman. Hari ini 20 Desember kita akan baca dari 686. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. September, Jumat pertama. Pada petang hari, aku melihat Bunda Allah dengan dadanya terbuka dan tertembus sebilah pedang. Ia mencucurkan air mata kepedihan dan melindungi kita terhadap hukuman Allah yang dahsyat. Allah mau menimpakan hukuman yang mengerikan atas kita, tetapi Ia tidak dapat melakukannya karena Bunda Allah melindungi kita. Ketakutan yang dahsyat mencekam jiwaku. Aku terus berdoa tanpa henti bagi Polandia. Bagi Polandiaku yang tercinta, yang sedemikian tidak tahu bersyukur atas Bunda Allah. Kalau bukan karena Bunda Allah, semua usaha kita akan tidak banyak manfaatnya. Aku meningkatkan doa-doaku dan pengorbananku untuk tanah air yang tercinta. Tetapi aku melihat bahwa aku tampak laksana satu tetes di depan gelombang kejahatan. Bagaimana mungkin satu tetes dapat menghentikan gelombang? Oh ya, dari dirinya sendiri, satu tetes itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi bersama Engkau, Yesus, aku akan berdiri tegar menghadang segala gelombang kejahatan dan bahkan seluruh neraka. Kemahakuasaan-Mu nyata dalam melakukan segala sesuatu. 686. Ini terjadi September pada waktu Jumat pertama pada petang hari. Aku melihat Bunda Allah. Gambaran yang dilihat oleh Suster Faustina itu berbeda-beda ya. Hari ini dikatakan dadanya terbuka, tertembus sebilah pedang. Dalam keadaan Bunda Maria yang menderita ya, dadanya tertembus pedang. Pernah saya ke salah satu gereja, lupa ya di mana, itu ada memang gambaran Bunda Maria yang tertembus pedang dadanya. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, ia mencucurkan air mata kepedihan dan melindungi kita terhadap hukuman Allah yang dahsyat. Kita lihat ya, pengorbanan Bunda Maria buat kita semua umat manusia. Dia tahu kita berdosa. Dari penampakan Bunda Maria beberapa kali, dia menampakkan diri dan dia berpesan, bertobatlah, berdoalah. Sekarang yang dilihat oleh Suster Faustina adalah satu gambaran di mana Bunda Maria sedang menderita. Begitu menderita sehingga dia sampai mencucurkan air mata kepedihan. Dan dia tetap, walaupun menderita, dia tetap melindungi anak-anaknya. Dengan perlindungan yang dia berikan supaya kita terbebas dari hukuman Allah. Hukuman Allah ya yang dahsyat. Manusia berdosa. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga ya, luar biasa. Saya baru lihat juga di TV beberapa minggu yang lalu, dana bantuan sosial dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu rakyat miskin yang hidupnya dari penghasilan hari-hari. Dia berjualan harian. Otomatis kalau jualannya laku, dia bisa makan, bisa bawa uang pulang ke rumah untuk kebutuhan rumah tangganya masing-masing. Tapi dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, di mana COVID-19 juga masih merajalela, otomatis bisnisnya dia mati. Nggak ada yang mau beli. Seandainya jualan pun nggak ada yang mau beli. Karena semua lebih berhati-hati dengan pola makan, dengan makan yang mereka konsumsi, nggak sembarangan. Nah, akibatnya banyak sekali orang-orang yang jatuh miskin. Bahkan kalau lihat persentase pengumuman persentase itu, kemiskinan di negara kita ini meningkat jumlahnya. Oleh sebab itu, pemerintah yang peduli kepada mereka-mereka yang butuh dibantu memberikan bantuan. Namanya bantuan sosial. Tapi nggak tahu gimana cara berpikirnya, ternyata bantuan sosial itu bukannya
sesegera mungkin sampai kepada yang membutuhkan, malah di tengah jalan dipotong-potong-potong sampai ke mereka nggak sesuai jumlahnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, selisih itu dikorupsi sedemikian rupa. Nggak kepikir ya bagaimana cara berpikirnya. Dia yang sudah kelimpahan, tapi kok masih tega mengambil haknya orang miskin ya. Ada di Alkitab juga. Contoh, kita memberi gaji, kita harus membayar haknya dia, nggak boleh ditunda. Dulu pernah saya dengar ada seorang pembantu ya, kerja udah berbulan-bulan bahkan tahun, nggak pulang-pulang karena gajinya dipegang terus sama majikannya. Padahal kalau kita baca Alkitab, kita punya kewajiban memberikan hak dia, gajinya, ya sesuai dengan haknya, nggak boleh ditahan, dipegangin supaya si pembantu ini nggak pulang, supaya pembantu ini nggak berdaya, supaya pembantu ini bisa dikuasai. Itu cara berpikir yang salah ya. Kita harus tetap memberikan apa yang menjadi haknya dia. Nah lanjut. Bunda Maria melihat keadaan itu, dia mencucurkan air mata. Tapi dia tetap nggak tega kalau kita manusia-manusia berdosa ini dihukum oleh Allah. Sehingga dia tetap melindungi kita terhadap hukuman Allah yang dahsyat. Dikatakan oleh Suster Faustina, ketakutan mencekam jiwaku. Aku terus berdoa untuk Polandia yang nggak tahu bersyukur atas Bunda Allah, atas pemeliharaan. Begitu pula dengan kita. Kita juga perlu berdoa untuk tanah air kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk kita yang ada di dalam negara ini. Karena ini semua juga karena penyelenggaraan, karena perlindungan dari Bunda Maria yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai Bunda kita semua. Kalau bukan karena Bunda Allah, dikatakan oleh Suster Faustina ya, semua usaha kita akan tidak banyak manfaatnya. Bunda Allah sangat berperan dalam hidup kita. Seperti yang Yesus katakan, inilah ibumu. Jadi Yesus sudah katakan inilah ibumu. Kalau kita nggak mau nganggap dia sebagai ibu, Bunda Maria nggak rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita sendiri, karena kita jadi tidak punya ibu. Ibu rohani, ibu yang dikasih Yesus, bukan ibu yang hanya melahirkan kita ke dunia. Ibu yang peduli pada anak-anaknya, tapi dia enggak peduli anaknya itu seperti apa. Itulah Bunda Maria. Seperti juga contoh misalnya Bunda Maria sering berdoa syafaat untuk kita semua. Kalau kita ingat cerita dalam Diary Faustina, Bunda Maria juga sering ke purgatorium. Dia disebut bintang samudra karena dia datang menghibur jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium. Walaupun nggak diminta, karena itulah kepedulian seorang ibu terhadap anak-anaknya yang sedang dalam proses pemurnian. Dia tahu kita perlu pertolongan dia. Dia tahu kita perlu penghiburan dari dia. Dia peduli. Dan Yesus katakan juga kepada Bunda Maria. Yesus katakan, Ibu, inilah anakmu. Jadi kita semua memang sudah diperkenalkan oleh Yesus kepada Bunda Maria sebagai anaknya. Nah kembali lagi, kita mau nggak jadi anaknya Bunda Maria? Ya, banyak hal yang dia lakukan tanpa kita sadari. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku meningkatkan doa-doaku dan pengorbananku untuk tanah airku. Tapi aku merasa aku hanya satu tetes di depan gelombang kejahatan. Kalau kita kembali lagi ke cerita tadi ya, bansos tadi. Siapa kita? Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya akses, kita nggak punya apa yang harus kita lakukan untuk kita memberantas hal tersebut. Kita nggak punya ya. Sehingga digambarkan oleh Suster Faustina seperti kita ini setetes punya niat baik berhadapan dengan gelombang kejahatan
tapi tetap punya pengharapan. Kalau kita setetes berjuang dengan gelombang kejahatan, kita nggak bakal mampu. Tapi dia tetap punya pengharapan, yaitu dikatakan semua yang dilakukan ini bersama Yesus. Minta Yesus yang berperan, yang memerintah, yang bertahta. Kalau aku sendiri nggak mungkin bisa, ya. Tapi bersama Yesus, aku bisa berdiri tegar. Orang lain boleh jahat, kita jangan ikutan jahat. Menghadang gelombang kejahatan dan bahkan neraka. Kemahakuasaanmu nyata dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kita sebagai setetes itu bersama dengan Yesus, kita justru bisa menghadang gelombang kejahatan tersebut. Dengan cara jangan ikut-ikutan jahat. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan jadi jahat. Tapi tetap berbuat baik. Seperti seorang ibu yang tetap mengampuni, memelihara, melindungi, atau bahkan berkorban untuk anak-anaknya. Itu aja yang menjadi renungan kita hari ini. Kita sebagai warga negara perlu peduli dengan keberadaan negara tempat kita berada. Dengan berdoa, dengan menjadi setetes tadi yang menghadapi gelombang kejahatan, tapi kita lakukan bersama dengan Yesus. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh semakin mengenal Bunda Maria, Bunda yang diberikan oleh Yesus kepada kami. Betapa dia berkorban, betapa dia menderita, betapa dia sedih dengan berlinang air mata melihat keadaan kami semua. Tapi dia sebagai seorang ibu tetap melindungi kami untuk supaya selalu ada dalam perlindungannya, dalam pembelaannya, dalam pelukannya untuk dijauhkan dari segala hukuman-hukuman yang bisa menimpa kami semua. Oleh sebab itu, Bapak, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk negara kami masing-masing dengan pandemi yang dihadapi, dengan segala macam permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi. Jamahlah kami Tuhan, sadarkan kami untuk selalu hidup benar, hidup baik di hadapan-Mu. Walaupun kami hanya setetes Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Yesus kami bisa berdiri tegar untuk tidak masuk ke dalam kejahatan. Bahkan kami mohon rahmat-Mu agar dimanapun kami berada, kami dapat selalu berbuat baik. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Hatiku